lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Masih lanjutan buku kelas 11 Matematika Umum ya, untuk SMA. Kita akan melanjutkan latihan 1.4. Soal pertama adalah jika fx sama dengan 1 per x dan gx sama dengan 2x plus 1, tentukan f komposisi gx. Caranya seperti ini. Ini A ya. F komposisi gx itu sama artinya dengan f dalam kurung gx. Seperti ini. Gx-nya siapa? Gx-nya adalah 2x min 1. Sehingga sama dengan f dalam kurung 2x plus 1. Apa artinya f 2x plus 1? Artinya semua x pada f ya, ini harus diganti dengan 2x plus 1. Sehingga menjadi 1 per ya, tadinya kan x. Diganti dengan 2x plus 1. Ini dia hasil dari f komposisi gx. Sekarang yang B. F komposisi G3. Karena kita sudah punya hasilnya, berarti tinggal memasukkan 3 ini ke X sebelah sini ya. F komposisi G dalam kurung 3. Sama dengan 1 per, ini ya pakainya ya. X-nya diganti dengan 3. 2 kali 3 plus 1. Sama dengan 1 per 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Seperti ini. Kemudian F komposisi G negatif 3. Caranya sama, tinggal mengganti X di sini dengan negatif 3. Berarti menjadi 2 kali negatif 3 plus 1. Seperti ini. 2 kali negatif 3, negatif 6. Plus 1. Negatif 6 plus 1 berarti negatif 5 ya. Berarti sama dengan 1 per negatif 5. Seperti ini. Ini bisa ditulis menjadi min 1 per 5. Sama saja ya. Yang B sudah, sekarang yang C. Tentukan A jika FOGA sama dengan negatif 1. Sini ya. F komposisi GA sama dengan negatif 1. F komposisi GX kan ini 1 per 2X plus 1. X-nya kita ganti dengan A ya. Berarti 1 per 2A plus 1 ini sama dengan negatif 1. Pindah ruas. Ini kan menjadi 1 dibagi negatif 1 sama dengan 2A plus 1. Seperti ini ya. Jadi 2A plus 1 pindah ke sini jadi perkalian. Jadi pembilang ya. Negatif 1 jadi penyebut. 1 dibagi negatif 1 berarti negatif 1. Ini 1 ini pindah ke kiri jadi negatif. Sama dengan 2A. Negatif 1 kurangi 1 sama dengan negatif 2 ya. Sama dengan 2A. Berarti A sama dengan negatif 2 bagi 2. Seperti ini sama dengan negatif 1. Jika fx sama dengan 1 per 2x plus 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 1, tentukan A, f komposisi gx. Kita mulai dari A dulu. F komposisi gx sama dengan f dalam kurung gx ya. Siapa gx? Gx adalah 2x kuadrat plus 1. 2x kuadrat plus 1. Kita lihat ke F ya, fokus ke F. X yang ada di F, kita ganti dengan 2x kuadrat plus 1. Sehingga diperoleh 1 per 2. Ini X kan, diganti dengan ini. 2x kuadrat plus 1. 2x kuadrat plus 1.
Ini plus 1, berarti plus 1 lagi. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan jadi 1 per 2 kali 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. 2 kali 1 berarti 2 plus 1. Sederhanakan lagi menjadi 1 per 4x kuadrat plus 3. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan B? B adalah G komposisi F ya. G komposisi Fx. Berarti G dalam kurung Fx. Siapa Fx? Fx adalah 1 per 2x plus 1. G dalam kurung 1 plus 2x plus 1. Seperti ini. Fokus pada G. X kuadrat. X-nya ini kita ganti dengan 1 per 2x plus 1. Sehingga diperoleh 2 kali X-nya kita ganti dengan ini ya. 1 per 2x plus 1 kuadrat plus 1. Seperti ini. Tinggal kita sederhanakan. 2, kemudian ini 1 kuadrat itu 1. 2x plus 1 kuadrat ya, ketemunya nih. 4x kuadrat plus 4x plus 1. Seperti ini. Ditambah dengan 1. Dari mana Pak dapat ini? Oke, saya kasih penjelasan dulu. Cara memperoleh ini ya, 4x kuadrat plus 4x plus 1. Lihat ini. Tadi 1 kuadrat kan 1. Berarti kita tinggal mencari 2x plus 1 kuadrat. 2x plus 1 kuadrat itu artinya 2x plus 1 kali 2x plus 1. Seperti ini. Kalikan 1 per 1 ya. 2x kali 2x berarti 4x kuadrat. 2x kali 1 berarti 2x. 1 kali 2x berarti 2x. 1 kali 1 berarti 1. Ini kalau saya jumlahkan ketemunya 4x kuadrat plus 2x tambah 2x, 4x plus 1. Ini ya, sama ya. Seperti itu. Kalau mau disederhanakan lagi menjadi 2 kali 1, 2 per 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ditambah dengan 1. Seperti ini. Ini yang B ya. Yang C sekarang. Domain dan rank dari F komposisi Gx. F komposisi Gx adalah ini. Domainnya adalah semua bilangan real ya. Domainnya untuk yang FOG ini ya. Semua bilangan real. Ya, ini semua bilangan real karena tidak mungkin yang ada di bawah ini sama dengan 0 ya. Karena X kuadrat selalu positif. Oke. Domainnya adalah bilangan real. Apa saja X-nya bisa. Tidak masalah. Kemudian rank-nya sekarang. Untuk rank-nya, kita lihat ini bentuknya pecahan. Yang ini pasti positif ya. X kuadrat pasti positif. Sehingga nilai di bawah ini selalu pasti lebih dari 3. Misalkan ini terkecilnya 0. 0 kuadrat, 0 kali 4, 0. 0 tambah 3, 3. Berarti pasti nilai terkecil dari bagian sini adalah 3 ya. Berarti sepertiga. Kalau saya ganti lagi dengan angka yang lain, ini bisa menjadi angka yang lebih besar lagi. Bisa sampai mendekati 0 ya. Nanti ya. Bisa sampai tak hingga. Jadi nanti yang ini, R-nya, 1 dibagi tak hingga itu cenderung ke 0 ya. 0 sampai, tapi ini kurungnya melengkung begini. Artinya tidak sampai ke 0 ya. Tidak sampai 0, tetapi mendekati 0. Sampai berapa? Sampai sepertiga. Ini adalah rank-nya. Sepertiga ini berarti bentuknya seperti ini. Nah, sepertiga diperoleh kapan? Ketika X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat 0, 0 kali 4, 0,
0 tambah 3, 3. Berarti ketemunya 1/3. Ini dia. Selain itu nanti lebih kecil dari 1/3. Sampai nanti mendekati 0. Sekarang yang D, yaitu domain dan rank dari G komposisi Fx. Kita bisa cari dulu ya, domain dari Fx itu apa. Ingat, Fx itu fungsinya fungsi rasional seperti ini ya, pecahan. Maka syarat dari pecahan adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2x plus 1 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Atau 2x tidak boleh sama dengan negatif 1. Atau x tidak boleh sama dengan negatif 1/2. Jadi, domainnya nanti semua bilangan real ya. Semua bilangan real kecuali x sama dengan negatif setengah. Jadi nanti begini. X anggota bilangan real kecuali x tidak sama dengan negatif setengah. Seperti ini. Jadi domainnya adalah x, semua x anggota bilangan real, tetapi x tidak boleh sama dengan negatif setengah. Untuk ranknya sekarang, perhatikan, ini adalah bentuk kuadrat dari 2x plus 1 ya. Berarti tidak mungkin bernilai negatif juga ya. Perhatikan, bentuk kuadrat itu nggak mungkin bernilai negatif. Karena ini kuadrat dari 2x plus 1 tidak mungkin negatif. Berarti selalu positif. Nilai terendahnya adalah ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, maka diperoleh ini 0, ini 0. Ini 1, berarti 2/1. 2/1 tambah 1 ketemunya 3. Jadi nilai tertingginya dari ranknya adalah 3 di sini. Ini seperti ini nanti. Nah, sekarang bagaimana nilai terendahnya? Karena x itu anggota bilangan real, kecuali negatif setengah, kalau saya masukkan ini semakin besar nilainya, maka nilai ini semakin kecil ya. Akan mendekati 0. Karena mendekati 0, berarti ini nilai terkecilnya mendekati 1. Jadi kan seperti ini. 0 tambah 1 kan 1. Nah, seperti ini. 1 sampai 3. Bisa 1,000 sekian, dan seterusnya ya. Pokoknya antara 1 sampai 3 saja. Itulah rank dari fungsi G komposisi Fx. Seperti itu. Nanti kalau kurang jelas, bisa diulang-ulang lagi ya penjelasan saya. Nomor 3. Jika Fx sama dengan 6x min 5, Gx sama dengan Ax plus B, tentukan A dan B sehingga F komposisi Gx sama dengan G komposisi Fx. Oke, kita kerjakan sebelah kiri. F komposisi Gx berarti F dalam kurung Gx ya. Seperti ini. G komposisi Fx berarti G dalam kurung Fx. Gx-nya kita ganti dengan Ax plus B, sehingga diperoleh F dalam kurung Ax plus B. Ini G dalam kurung Fx-nya adalah 6x min 5. F dalam kurung Ax plus B, lihatlah ke F. X-nya kita ganti dengan Ax plus B. Sehingga diperoleh 6 kali Ax plus B min 5. Jadi X-nya kita ganti dengan ini ya. 6-nya tetap, negatif 5 juga tetap. Sama dengan G dalam kurung 6x min 5. Fokuslah pada Gx. X-nya kita ganti dengan 6x min 5. Sehingga diperoleh A kali 6x min 5 ditambah dengan B. Seperti ini. Kita sederhanakan. 6 kali AX, 6AX, 6 kali B, 6B, min 5. A kali 6X, 6AX, A kali min 5, min 5A, plus B. Seperti ini. Ini coret karena sama. B-nya kita pindah ruas ya. B kita pindah ruas ke kiri. Sehingga diperoleh 6B, min B, seperti ini. Min 5A juga pindah ruas.
plus 5A sama dengan negatif 5. Seperti ini. 6B kurangi B berarti 5B plus 5A sama dengan negatif 5. Kita bagi 5 semua, ketemunya B plus A sama dengan negatif 1. Perhatikan ini. Kita akan mencari nilai B dan A. Banyak sekali ya nilai dan B. Syaratnya adalah B tambah A, hasilnya harus negatif 1. Contoh, misalkan saya pilih A sama dengan 1. Maka B-nya haruslah berapa? Negatif 2 ya. Biar kalau saya jumlahkan ketemunya negatif 1. Kalau A-nya 2 misalkan, berapa B-nya? Negatif 3. Dan seterusnya. Boleh nggak A-nya negatif? Boleh saja. Misalkan A-nya negatif 3, misal ya. Maka B-nya berapa? Biar ketemunya negatif 1, berarti B-nya 2. Dan seterusnya. Ini ada data hingga penyelesaian. Lanjut ke nomor 4. Hasil dari F komposisi GX adalah 2X plus 3 pangkat 3. Sedangkan Fx sama dengan X pangkat 3. Tentukan nilai Gx. Kita mulai dari sini. F komposisi Gx sama dengan 2X plus 3 pangkat 3. F komposisi Gx artinya F dalam kurung Gx ya. Gx sama dengan 2X plus 3 pangkat 3. F dalam kurung Gx, fokus pada Fx ya. X di sini kita ganti dengan Gx. Sehingga diperoleh Gx pangkat 3 seperti ini. Sama dengan 2X plus 3 pangkat 3. Berarti Gx sama dengan 2X plus 3. Seperti ini. Cukup mudah ya. Nomor 5. Lengkapi tabel di bawah ini. Lihat yang ini dulu ya. Fx ini min 1. Ini min 1. Pasti sama ya. Berarti kalau ini 0, pasti di sini juga 0. Sama ya. Ini 1, ini 1 kan. Ini 2, ini pastilah 2 dong. Ini 3, ini 3. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah Gfx. Ini kan sama ya. Ini X-nya negatif 2. Ini sama negatif 2. Ini 0,5 berarti ini 0,5 juga ya. Gfx ya. Ini min 1. Ini min 1. Ini 1. Sama. Ini 0. Ini 0. Ini 2. Ini 2. Berarti kita lihat polanya. Ini 0,5. Ini 1. Ini 2. Kalikan 2 semua ya. Berarti ini kalikan 2 lagi nih. Ini 4. Ini 8. Ini juga kalikan 2. Ini 4. Ini 8. Seperti itu. Lanjut nomor 6. Jika F3 sama dengan 7, G3 sama dengan 6, F6 sama dengan 13, G6 sama dengan 12, tentukan F komposisi G3. F komposisi G3 artinya F dalam kurung G3. Siapa G3? G3 ketemunya 6. Berarti sama dengan F6. Tinggal mencari F6. Siapa F6? 13. Berarti ketemunya adalah 13. Sangat mudah. Nomor 7. Jumlah kertas yang diperlukan untuk mencetak X eksemplar modul matematika dinyatakan dalam fungsi Kx ini. Biaya pencetakan yang diperlukan untuk K lembar adalah BK dalam rupiah. Jika pengeluaran hari ini untuk mencetak X eksemplar
modul adalah 10.120.000. Tentukan banyak eksemplar modul yang dicetak. Oke, ini berarti kita gunakan fungsi komposisi ya. Kx adalah 250 kali X plus 1. Kemudian, biaya cetak adalah BK. Berarti B dalam kurung K. Ini sama dengan 400 K plus 20.000. Siapa K? K-nya adalah ini. 250 kali X plus 1. Berarti sama dengan 400 kali K-nya kita ganti ini ya. 250 kali X plus 1. Seperti ini. Plus 20.000. Nah, 400 kali 250 berarti 100.000 ya. X plus 1 plus 20.000. Kesederhanakan lagi. Ini menjadi 100.000 X. 100.000 kali 1 berarti 100.000 plus 20.000. Temunya adalah 100.000 X plus 120.000. Seperti ini. Jika pengeluaran hari ini untuk mencetak X eksemplar modul adalah 10.120.000, ini berarti kita sama saja mencari nilai X ini ya. Berarti BK ini sama dengan 10.120.000. BK siapa? Ini dia. 100.000 X ditambah 120.000 sama dengan 10.120.000. Seperti ini. 100.000 X sama dengan 10.120.000. Kita pindah ruas menjadi min. Seperti ini. Berarti 100.000 X sama dengan 10.120.000 kurangi 120.000. Berarti 10 juta pas. X sama dengan 10 juta dibagi dengan 100.000. 5, tinggallah 100. Ini adalah X-nya ya, berarti banyaknya modul yang dicetak ada 100 modul. Seperti itu. Nomor 8. Suatu pabrik memberikan ketentuan mengenai jumlah produksi dan jenisnya. Produksi telepon genggam berbasis Android adalah 2 kali produksi telepon genggam berbasis bukan Android. Sedangkan produksi laptop adalah 3 kali produksi telepon genggam berbasis Android. Gunakan mesin fungsi untuk menyatakan fungsinya. Pada kalimat ini diperoleh apa? Produksi telepon genggam berbasis Android adalah 2 kali produksi telepon genggam berbasis bukan Android. Berarti yang pertama kali kita masukkan adalah produksi telepon genggam yang bukan Android ya, bukan Android. Masukkan ke mesin. Nanti ini berarti kalau yang Android berarti 2 kalinya ya. Ini misalkan kita namakan X gitu ya. Ini berarti itu olah menjadi 2X. Keluarannya adalah telepon genggam Android. Telepon genggam Android. Jumlahnya 2 kali lipat atau 2X. Kemudian produksi laptop adalah 3 kali produksi telepon genggam berbasis Android. Oh, berarti ini masuk fungsi lagi. Ini 3 kali dari Android, ini berarti 2X ya, seperti ini. Ini adalah banyaknya laptop. Ketemunya nanti 6
X. Seperti ini. Ini yang A ya. Yang B, jika produksi 2000 telepon genggam tidak berbasis Android, berapa banyak laptop yang dihasilkan? Berarti X-nya ini ceritanya 2000, maka hasilnya laptopnya adalah 6X ya. Berarti menjadi 6 kali 2000 ya. 6 kali 2000. Ketemunya 12.000 unit laptop. Seperti itu. Nomor terakhir, nomor 9. Anton membeli sebuah meja belajar dari sebuah toko. Ada banyak pilihan meja dengan harga-harga yang bervariasi. Meja-meja tersebut berukuran besar. Karena ukuran mobil Anton kecil, maka Anton memutuskan untuk menyewa jasa antar dari toko tersebut. Setelah berdiskusi dengan pihak toko, maka total biaya yang harus dibayar adalah harga meja, pajak pembelian, dan biaya angkut. Ada 3 komponen ya. Pajak pembelian sebesar 7,5% harga, biaya angkut sebesar 20.000. Pertanyaan pertama, tuliskan fungsi TX ya. TX sebagai total harga meja yang mencakup harga meja dan pajak, jadi tanpa biaya angkut. Ini sama dengan harga mejanya misalkan X tadi ya, plus 7,5% X seperti ini. Seperti ini. Yang B sekarang. Tuliskan fungsi Fx sebagai total biaya yang mencakup harga meja dan biaya angkut. Berarti tanpa pajak ya. Harga meja dan biaya angkut. Berarti Fx harga meja X plus 20.000. Seperti ini. Yang C, tuliskan kedua komposisi fungsi berikut. F komposisi Tx dan T komposisi Fx. Yang pertama, F komposisi Tx. Sama dengan F dalam kurung Tx ya. Tx adalah ini. X plus 7,5% X. Seperti ini. Fokus pada F. X di sini kita ganti dengan X plus 7,5% X. Nanti diperoleh X plus 7,5% X plus 20.000. Ini adalah fungsi F komposisi Tx. Sekarang yang T komposisi Fx ya. Berarti T dalam kurung Fx. Fx-nya adalah ini. X plus 20.000. Kita lihat ke T sekarang. X yang ada kita ganti dengan X plus 20.000. Tambah 7,5% kali X plus 20.000. Kita sederhanakan. X plus 20.000 tambah 7,5% X tambah 7,5 dari 20.000 adalah 1.500 ya. 1.500 seperti ini. Kita sederhanakan menjadi X plus 7,5% X ditambah 20.000 tambah 1.500. Berarti 21.500 seperti ini. Manakah dari kedua fungsi yang memberikan biaya yang lebih kecil untuk setiap harga meja? Lebih murah yang atas ini ya. Hanya 20.000. Ini tambahnya 21.500. Sekarang yang D ya. Peraturan daerah di tempat Anton tinggal tidak melegalkan pengenaan pajak pada biaya angkut. Komposisi fungsi yang mana dari fungsi bagian C yang sejalan dengan perda ini? Kalau kita lihat, biaya angkut tadi 20.000. Ini ada pengalian dengan persen ya. Berarti yang cocok adalah yang C.
yang bentuknya adalah F komposisi T X. Karena tidak ada tambahan lagi pajaknya ya. Seperti itu. Hanya ini pajak dari pembelian buku plus biaya angkut. Biaya angkutnya tidak dipajaki lagi. Seperti itu. Ya, ini soal terakhir ya. Sehingga selesai sudah untuk pembahasan latihan 1.4. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.